Selamat datang di channel Holanda Academy. Teman-teman, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya mengenai program MATLAB. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai dasar pemrograman MATLAB. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal, yaitu variabel, matriks, akses data matriks melalui kolom dan baris, pengubahan nilai di dalam matriks, transpose, penggunaan titik dua, operator, penambahan kolom dan baris pada matriks, penghapusan kolom dan baris pada matriks, serta fungsi find untuk pencarian data di dalam matriks. Baik teman-teman, kita sudah membuka program MATLAB kita. Di sini sudah menggunakan jendela sesuai dengan video pertama yang sudah teman-teman tonton ya. Jadi teman-teman, variabel MATLAB sangat dibutuhkan untuk menyimpan nilai yang dibuat ke dalam memori komputer agar dapat diolah lebih lanjut. Pemberian nama variabel di dalam MATLAB harus dimulai dengan huruf yang dapat diikuti oleh kombinasi huruf, angka, dan garis bawah atau underscore. MATLAB mengenali variabel secara case sensitif, di mana artinya bahwa variabel A menggunakan huruf kecil dan A menggunakan huruf kapital merupakan suatu variabel yang berbeda. Walaupun nama variabel dapat memiliki panjang yang beragam, namun MATLAB hanya akan mendeteksi maksimum 63 karakter pertama dari variabel yang dibuat. Untuk mengetahui maksimum karakter variabel, kita dapat menulis fungsi yaitu name_length_max. Sebagai contoh, Bapak teman-teman dapat lihat di baris command window berikut ini ya. Name_length_max. Kita enter, maka jawabannya adalah 63. Artinya hanya 63 yang akan disimpan, 63 karakter teman-teman. Dalam pembuatan variabel, dimohonkan untuk tidak menamakan variabel sama dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam MATLAB. Hal ini akan membuat MATLAB menjadi error. Sebagai contoh, max, kemudian min, kemudian mean atau rata-rata, kemudian fungsi sin, cos, dan lain sebagainya. Mohon tidak digunakan sebagai nama variabel. Jadi kita bisa menggunakan nama variabel lainnya. Misalnya kita ingin menggunakan max 1, itu bisa sebagai max nilai 1 atau max nilai 1. Demikian ya teman-teman ya. Nah, dalam hal membuat variabel, teman-teman bisa menggunakan underscore seperti max underscore nilai, ataupun teman-teman bisa menggunakan max n huruf besar nilai. Sehingga akan mudah bagi teman-teman untuk melihat nanti di workspace variabel kalian ya. Oh, max nilai merupakan nilai dari maksimum yang ingin kita peroleh. Sebagai contoh demikian ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman bahwa di sini jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam MATLAB melalui variabel itu adalah dua jenis. Yaitu pertama adalah numerik, kedua adalah string. Jadi numerik itu merupakan data angka dan string merupakan data karakter. Sebagai contoh di sini teman-teman, saya menggunakan A sama dengan tadi misalnya 55. Ini adalah A merupakan variabel yang berisi data numerik. Sedangkan saya mengatakan misalnya B sama dengan MATLAB sebagai contoh. Menggunakan petik 1, ini merupakan data string atau karakter. Seperti itu ya teman-teman. Maksudnya string di sini adalah kumpulan-kumpulan dari karakter. Baik, kita bisa lanjutkan. Untuk command window-nya, teman-teman bisa klik CLC atau clear screen. Kalau teman-teman workspace-nya ingin dibersihkan, kita bisa menggunakan command clear. Lalu kita lanjutkan dengan CLC. Jadi biasanya dua baris program ini yang harus teman-teman perhatikan dan hafal ya. Clear dan CLC. Oke, let's go ke pembahasan kedua, yaitu matriks. Jadi dapat diasumsikan bahwa di dalam MATLAB, setiap data akan disimpan dalam bentuk matriks.
Dalam membuat suatu data matriks pada MATLAB, cara yang biasa dilakukan adalah yang pertama, setiap isi data harus dimulai dari kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Lalu yang kedua, untuk membuat variabel dengan data yang terdiri dari beberapa baris, gunakan tanda titik koma untuk memisahkan data tiap barisnya. Dan untuk memisahkan data tiap kolomnya, kita bisa menggunakan spasi atau tanda koma. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat di comment window ya. Jadi saya membuat sebuah variabel namanya A, di mana isinya adalah sebuah matriks, di mana matriksnya adalah 3 kali 3. Jadi pada baris pertama, kolom 1 saya ketik 1, saya pakai spasi, 2 spasi 3. Jadi nanti kolom yang kedua isinya 2, kolom yang ketiga isinya 3. Kemudian saya ingin membuat baris baru, maka saya pakai titik koma. Lalu saya tambahkan 6,7,8 sebagai contoh. Lalu berikutnya saya pakai 9 spasi 11 spasi 12. Diakhiri dengan kurung siku. Lalu kita tekan enter. Maka variabel kita yang 3 kali 3 akan muncul di command window dan di workspace. Teman-teman bisa lihat di sini di workspace-nya. Teman-teman bisa double klik variabelnya untuk melihat isinya. Maka isinya di sini sama dengan isi di command window. Oke ya teman-teman ya. Pada working space atau workspace teman-teman di nama variabel, maka yang paling pertama muncul adalah kolom di sini value. Nah, teman-teman bisa menambahkan kolom-kolom yang lainnya dengan cara mengklik kanan bagian sini. Di sini saya tambahkan parameter min dan parameter max untuk mengetahui nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Sebagai contoh, maka variabel A ini nilai minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 12. Kemudian di variabel editor, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa melihat data-datanya. Begitu ya teman-teman, kalau sudah selesai bisa kita close. Nah, jika ada variabel-variabel yang lama-lama yang tidak kita pakai, kita bisa close juga. Jadi, jendela variabel itu untuk memastikan bahwa data kita tersimpan ya. Kita lanjut yuk ke akses data matriks melalui kolom dan baris. Terkadang kita ingin mendapatkan sebuah data yang berada dalam matriks variabel yang telah kita buat. MATLAB memberikan kemudahan untuk kita. Elemen matriks sebagai contoh A pada baris I dan kolom J akan dinotasikan dengan bentuk B buka kurung I, J, di mana I ialah barisnya dan J adalah kolomnya, sedangkan B adalah nama variabel kita. Oke, contoh ya. Jadi kalau kita ingin mengakses data kita, sebagai contoh saya ingin mengakses variabel A pada baris 2, kolom 2, maka saya gunakan perintah nilai sebagai contoh sama dengan A baris 2, kolom 2. Lalu saya tekan enter. Jadi teman-teman di sini nilai A ini pada baris kolom kedua yaitu 7 akan disimpan ke dalam sebuah variabel yang namanya nilai. Maka teman-teman bisa lihat di sini nilai sekarang isinya adalah 7. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin membuatnya dalam sebuah variabel, teman-teman bisa mengecek dengan menulisnya dengan A. Kemudian misalnya baris 1 kolom 3. Seperti itu. Jawabannya adalah 3. Oke, mari kita coba. Terkadang misalnya kita lupa. Kita ingin mengakses data variabel A, misalnya baris keempat kolom 3, padahal tidak ada. Maka yang muncul adalah index exceed matrix dimension. Jadi MATLAB akan mengeluarkan tulisan error itu, dan errornya kenapa? Jelas di sini errornya karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan dimensi matriks yang kita tetapkan atau yang kita buat.
yang kita buat matriksnya 3 kali 3, tapi kita ingin mengakses pada baris keempat, pasti akan error. Demikian ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa bahwa ini sangat penting sekali untuk kedepannya bagaimana kita memahami untuk mengambil data dari sebuah variabel pada baris maupun kolomnya. Oke, kita lanjut. Jadi kita klik clear dulu untuk menghapus working space dan CLC untuk menghapus comment window-nya. Kita menuju ke materi berikutnya, yaitu pengubahan nilai di dalam matriks. Pengubahan nilai di dalam matriks dapat dilakukan dengan cara mengakses variabel pada kolom dan atau baris yang diinginkan dan mengubah nilai yang ada di dalamnya dengan nilai baru. Nah, sebagai contoh, saya akan buat variabel A lagi ya. Variabel A isinya adalah 1, 2, 3, barisnya kemudian berikutnya 4, 5, 6. Ternyata saya lupa, waduh, nilai 4 ini salah. Maka saya dapat merubahnya dengan cara saya mengakses karena 4 ini pada baris kedua kolom 1, maka saya ketik A, buka kurung, 2,1, saya ganti dengan contohnya adalah 10. Maka nilai yang awalnya tadi 4 akan otomatis berubah jadi angka 10. Demikian. Cara berikutnya adalah kita bisa menggunakan indeks. Jadi teman-teman tadi menggunakan baris kolom, sekarang menggunakan indeks. Contohnya, saya pengen mengubah indeks ketiga dengan nilainya adalah 21 sebagai contoh ya. Maka kita bisa lihat, ternyata indeks 3 yang tadi nilainya 2 menjadi nilai 21. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau menggunakan baris kolom itu lebih mudah dibandingkan indeks. Ini pendapat saya ya. Karena kalau indeks teman-teman harus tahu bahwa mengaksesnya adalah dari kolom. Ini adalah indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, 5, 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk baris kolom akan sangat mudah sebagai contoh terakhirnya. Misalnya saya ingin baris kedua kolom ketiga saya ganti dengan 40. Lebih mudah untuk mengotak-atik atau mengubahnya. Oke. Lalu kita menuju ke berikutnya. Terkadang kita ingin mengubah baris dan kolomnya. Nah, di MATLAB ada sebuah fungsi namanya transpose. Jadi transpose itu adalah cara untuk mengubah data yang dahulunya berada di kolom ke I menjadi baris ke I dan sebaliknya. Cara mentranspose kita bisa menggunakan tanda petik sebagai contoh seperti ini. Maka otomatis akan berubah dari baris menjadi kolom, tapi variabelnya akan tersimpan ke dalam variabel ANS. Kalau misalnya kita ingin merubahnya menjadi variabel tetap A, maka caranya adalah kita A sama dengan A aksen. Petik 1 itu. Enter, maka automatically A akan berubah menjadi dari tadi matriks 2 baris 3 kolom menjadi 3 baris 2 kolom. Apakah ada cara yang lainnya? Ada pastinya. Kita bisa mengakses juga dengan cara A sama dengan transpose dari A. Maka dia akan merubah kembali menjadi dari matriks 3 kali 2 menjadi 2 kali 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke penggunaan titik 2. Jadi teman-teman, tanda titik 2 merupakan salah satu operator MATLAB yang sangat penting. Tanda ini digunakan untuk membuat suatu rentang seperti, kita bisa lihat sini ya, saya CLC dulu. Dari X sama dengan 1.21.10. Kita enter dulu ya. Jadi apa sih artinya ini? Arti titik 2 artinya variabel X berisikan data dimulai dari 1 hingga 10 dengan rentang penambahan 1. Jadi isi teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita kasih contoh ya. Selanjutnya yaitu Y
sama dengan 1.22.210. Apa yang terjadi? Maka kita membuat variabel Y yang berisikan data dari rentang 1 sampai 10 dengan rentang penebalannya adalah 2. Jadi 1 tambah 23, 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9. Semoga teman-teman bisa dipahami ya. Lalu titik 2 ini juga dapat digunakan untuk membuat data dengan rentang pengurangan. Saya CLC dulu ya. Contohnya kita punya variabel Z, di mana isinya dimulai dari 100, kurang dari titik 2, min 20, titik 2 misalnya 10. Apa yang terjadi? Maka akan dibuatkan variabel Z dari 100, 80, kemudian 60, 40, 20. Yang mana, kenapa kok 10 tidak masuk atau 0? Karena batasannya di situ. Jadi 20 dikurangi 20 kan 0. Padahal batasan kita adalah 10, maka 0 tidak masuk di dalamnya. Lalu titik 2 bisa digunakan untuk apa lagi sih? Nah, titik 2 itu dapat digunakan untuk mengakses data elemen dari matriks. Oke, sebagai contoh saya clear dulu ya teman-teman, kemudian saya CLC. Lalu saya membuat matriks namanya, variabelnya namanya S, isinya adalah magic, misalnya 5 ya. Kita ingin mengakses data elemen matriks S. Maka kita bisa menggunakan titik 2. Contohnya saya ingin mengakses baris 1, kolom 1 sampai kolom 3. Maka caranya saya gunakan S, baris 1, dari kolom berapa tadi? 1 sampai 3. Maka hasilnya seperti ini. Maka kita mempunyai variabel baru yang isinya adalah 17, 24, dan 1. Terus bagaimana kalau kita ingin mengambil data, misalnya semua data pada kolom 1 ya, misalnya seperti itu. Jadi caranya adalah kita membuat S semua baris pada kolom 1. Maka semua data pada baris kolom 1 akan disimpan atau kita ambil. Yaitu 17, 23, 4, 10, 11. Bisa kita lihat di variabel ini ya. Nih. Kalau misalnya semua kolom pada baris pertama atau baris kelima, sebagai contoh gimana caranya ya. S, kita buka kurung, 5, baris kelima, semua data pada kolomnya. Kemudian kita titik koma. Lalu kita tekan enter. Maka yang terambil adalah angka 11, 18, 25, 2, dan 9. Oke. Operasi dengan menggunakan titik 2 ini sangat penting nanti kalau kita ingin mengambil data-data yang berbasis sebetulnya kayak dari Excel seperti itu. Terkadang kita ingin memilih, kita ingin pilih data pada kolom 1 saja atau pada baris 1 saja, atau spesifik pada misalnya baris 1, 2, 3, kita bisa menggunakan titik 2 ini ya teman-teman. Baik, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya ya teman-teman ya. Di sini kita akan membahas mengenai operator. Nah, operator itu ada beberapa jenis seperti operator aritmatik, relasional, dan logika. Nah, kali ini kita hanya akan fokus pada operator aritmatik saja ya. Jadi operator aritmatik di dalam MATLAB dibedakan menjadi 2, yaitu operasi matriks dan operasi elemen. Untuk operator aritmatik ditunjukkan dengan operator plus, minus, kali, pembagian kanan, pembagian kiri, pangkat, dan kemudian kita juga bisa menggunakan transpose. Syarat operasi matriks harus mengikuti kaidah operasi matriks. Sebagai contoh, saya akan buat variabel S, isinya adalah 2, 4, 6, 9, 6, 3. Lalu ada T, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman ya. Lalu saya jumlahkan menggunakan tanda plus. Maka hasilnya adalah penjumlahan biasa. Kalau untuk matriks sebagai contoh yang salah, saya coba gunakan U di sini, saya bikin
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagai contoh demikian ya. Kemudian S saya tambahkan dengan U, maka pasti akan error karena dimensi matriks yang kita gunakan untuk dijumlahkan itu berbeda. Tadi S itu sama-sama kita ketahui di sini teman-teman adalah matriks 2 kali 3, sedangkan U adalah matriks 3 kali 2. Maka dimensinya berbeda sehingga itu menjadi error. Kemudian kita akan mencoba kembali teman-teman menggunakan operasi pengurangan, jadi S min T itu adalah operasi pengurangan. Kita coba lagi, S min U pasti akan error karena dimensi matriksnya tidak sama. Oke. Lalu untuk operasi perkalian matriks, jangan lupa teman-teman matriks itu pasti ada caranya, yaitu misalnya kita punya matriks 2 kali 3, maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengkalikannya dengan matriks yang barisnya juga sama-sama 3. Begitu. Sebagai contoh ini S kali T pasti akan error. Karena sama-sama pakai matriksnya 2 kali 3, sehingga tidak sama dimensinya. Kalau kita S kali U, maka pasti akan ada jawabannya. Di mana jawabannya adalah matriks 2 kali 2 jawabannya. Karena tadi S itu adalah 2 baris 3 kolom, U 3 baris 2 kolom. Maka saat digabungkan, perkalian matriks akan menjadi perkalian matriksnya jadi 2 kali 2. Nah, begitu juga dengan pembagian sisi kanan ya, teman-teman. Kalau S dibagi dengan T, akan automatically bisa sambung. Sedangkan kalau S dibagi dengan U, pasti akan error. Untuk pembagian kirinya, S dibagi terbalik dengan T, akan ada jawabannya. Sedangkan S dibagi dengan U, akan error. Nah, untuk pembagian kita menggunakan matriks yang ukurannya sama. Kalau berikutnya ya, kita lanjut ke perpangkatan. Perpangkatan di sini, contohnya kita punya variabel U tadi. Nah, U kita pangkatkan dengan 2. Coba lihat di sini, kenapa kok error? Karena saat memangkatkan dengan 2, maka yang harus kita lakukan adalah sebetulnya menggunakan matriks yang isinya simetris. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, saya menggunakan sebuah variabel namanya pangkat. Isinya adalah 25, 30, 35, 40. Maka kemudian saya pangkatkan dia dengan pangkat 2, maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kalau untuk operasi transpose, teman-teman tadi sudah mencoba ya di depan tadi. Nah, ada satu lagi, teman-teman, kalau misalnya kita ingin melakukan operasi hanya pada elemennya saja, maka kita menggunakan operasi elemen, menggunakan tambahan tanda titik sebelum tanda operator tersebut. Nah, sebagai contoh, S dikali dengan T, maka akan ada jawabannya. Karena yang terjadi adalah S dan T ini, sebagai contoh ya, 2 dikali 1, jawabannya 2. Lalu sebagai contoh ya, ini 3 dikali 6, maka jawabannya 18. Jadi dia akan mengkalikan pada tiap elemennya. Untuk operasi pembagiannya, contohnya S dibagi dengan T, maka akan ada jawabannya. Ya. Terus untuk pangkatnya, nah pangkat misalnya saya ingin memangkatkan variabel S angkanya di dalamnya, saya pangkatkan, maka saya pakai titik pangkat 2. Maka hasilnya adalah setiap nilai di dalam baris dan kolomnya akan dipangkatkan 2. Jadi 2 jadi 4, 4 jadi 16, dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ini. Ke depannya kita akan banyak belajar menggunakan operator ini. Kalau misalnya kita itu
menggunakan elemen kita pakai titik, kalau matriks kita tidak pakai titik, itu hanya pembedanya. Oke? Mari kita lanjut ya teman-teman ke materi berikutnya ya. Saya clear lagi, saya CLC. Jadi biasakan untuk clear dan CLC agar kita bekerjanya lebih enak ya. Kita lanjut kepada penambahan kolom dan baris pada matriks. Di sini sebagai contoh saya punya matriks A, isinya adalah 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba saya ingin menambahkan nih ke kolom berikutnya. Jadi saya bisa menambahkan dengan cara A, buka kurung, semua baris pada kolom 3, karena yang ingin kita tambahkan 3, isinya apa? Nah, isinya saya ingin misalnya 5,6. Karena baris baru ya, ingat pelajaran tadi di awal pakai titik koma untuk baris baru. Maka hasilnya akan nambah seperti ini. Kalau misalnya, oh ya Pak, itu kolom. Kalau misalnya baris gimana? Kalau baris, kita bisa A, kita ingin menambahkan baris 3 dan contohnya ya 4 untuk semua kolom. Saya tambahkan dengan apa? Saya tambahkan dengan 10, 11, 12. Kenapa kok perlu 3? Karena di sini teman-teman ada 3 kolom ya. Jadi kita harus tetap 3, kalau nggak error nanti. Lalu baris berikutnya adalah misalnya 30, 31, 32. Hasilnya akan seperti berikut. Ini kita akan menambahkan 2 baris setelah baris yang kedua tadi. Oke teman-teman, itu cara menambahkan baris dan kolom. Terus bagaimana caranya kita ingin menghapus data dari variabelnya? Caranya adalah kita menggunakan tanda kurung siku, buka kurung tutup kurung tanpa ada isinya. Sebagai contoh, tadi kebarusan kita sudah isi nih 2 baris. Ternyata salah nih. Aduh, baris ketiga ini harusnya nggak ada nih. Nah, terus bagaimana cara menghapusnya? Caranya adalah kita ketik A, buka kurung, baris ketiga semua kolom, kita isi dengan matriks kosong. Maka hasilnya akan menghapus baris ketiganya. Berikutnya, kalau misalnya kita ingin menghapus pada kolomnya, gimana? Jadi A, semua baris pada kolom 2 sebagai contoh. Maaf, A kita isi dengan matriks kosong. Maka hasilnya seperti ini. Pak, bisa enggak kita menghapus hanya angka 32 saja? Nah, teman-teman yuk kita coba ya. Jadi kita ingin menghapus baris ketiga kolom 2, kita isi dengan matriks kosong. Bisa nggak ya? Oh, tidak bisa. Karena kita ingin menghapus seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengisikan NaN atau not a number. Artinya di sini pada baris ketiga itu kosong. Nah, bisa not a number. Seperti itu, teman-teman. Oke ya? Semoga teman-teman bisa memahami materi ini. Bagaimana nanti teman-teman mengakses, menambahkan, kemudian menghapusnya. Yuk, kita lanjut ke materi yang terakhir pada video ini, yaitu fungsi find untuk mencari data di dalam matriks. Jadi fungsi find akan memberikan indeks elemen array atau matriks yang sesuai dengan perintah yang diberikan. Fungsi ini sangat berguna untuk mengubah data di dalam sebuah variabel. Nah, sebagai contohnya ya, kita ingin mencari apakah di dalam variabel A kita ada NaN. Maka kita bisa membuat sebuah variabel namanya index, isinya find A sama dengan NaN. Oh, ternyata tidak ada. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan NaN. Kita bisa cari, misalnya help NaN. Ini adalah cara untuk membuka help tanpa membuka di sini. Yang kita video sebelumnya kita cari
Nah, di not a number. Jadi kalau not a number kita bisa cari dengan namanya is none misalnya. Tapi kembali lagi kita fokus pada find. Sebagai contoh saya ingin mencari apakah ada angka 3, maka saya bisa cari index sama dengan find apakah A ada isinya 3. Maka keluar 2, artinya indeks kedua. Nah, kita pengen cari tahu nih, indeks kedua itu yang mana? Oh, kita bisa lihat di variabel indeks kedua. Oh, di sini indeks kedua. Seperti itu. Terus kita pengen tahu nih, misalnya ya, ini kan kalau sama dengan, kalau misalnya rentang, bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali, teman-teman. Kita bisa menggunakan indeks sama dengan find A sebagai contoh kurang dari 10. Apakah ada? Oh, ternyata ada. Isinya adalah 1, 2, 3, 4. Sorry, maaf. 1, 2, 4, 5. Jadi indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-4, indeks ke-5. Tapi ceritanya kita tidak tahu nih isinya nilainya berapa aja. Karena yang kita state atau kita sebutkan adalah A kurang dari 10. Maka kita bisa melihat dengan cara A, buka kurung, indeks. Jadi, oh ternyata isinya adalah 1, 3, 5, dan 6. Kalau kita perhatikan, di A ini kan 1, 3, 5, 6. Sesuai dengan urutannya. Baik, teman-teman, disitulah akhir dari materi video kali ini. Jadi mungkin kita bisa membuat sebuah resume ya teman-teman di sini bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah variabel. Variabel diawali dengan sebuah huruf, lalu bisa menggunakan angka atau pakai underscore. Oke, berikutnya ada tips jika lo membuat sebuah variabel, kalau bisa menggunakan nama variabel yang bermakna. Sebagai contoh, maksimum nilai. Nah, bisa seperti ini, maksimum nilai ada 15. Atau kita bisa menggunakan max underscore nilai. Sama dengan 15 misalnya. Seperti itu ya. Jadi, harapannya saat kita mencari di dalam workspace, kita tidak kebingungan. Seperti itu. Lalu, kita bisa mengakses data-data di dalam variabel kita dengan menggunakan titik 2. Terus kita juga bisa membuat variabel dengan nilai. Karena ini pakai matriks. Contohnya saya ingin membuat contoh. Ada namanya contoh. Isinya adalah pakai kurung siku. 1, 2, 3 untuk kolomnya. Titik koma untuk baris. 4,5,6. Jangan lupa titik koma, misalnya 31, 32, 33. Diakhiri dengan tutup kurung siku. Kita enter. Nah, sebagai contoh lagi, kita bisa mengakses variabel contoh ini pada contoh baris 2, kolom 3, kita bisa lihat. Terus kita pakai titik 2, misalnya untuk mengakses yang banyak. Seperti itu. Kita tadi juga misalnya ingin mengganti contoh 1, 2, 3 kita ganti dengan 4 dan 10. Akhirnya berubah ya 4, 10. Dan tadi kita ada video mengenai bagaimana kita menggunakan operator-operator dan diakhiri dengan find. Oke teman-teman, begitu video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan tetap semangat untuk belajar MATLAB ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like video ini, share kepada teman-teman yang lainnya, dan subscribe channel ini agar kita sama-sama bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.